Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Street Investment. Oke, baik teman-teman. Hari ini banyak saham di sektor-sektor yang kemarin turun, teman-teman. Ini sepertinya mulai naik ya, teman-teman. Bosan turun sektor tersebut. Ya, di saat di sektor lain juga ada penurunan lebih dalam, yaitu sektor saham-saham batubara, teman-teman. Kita melihat ada peluang kenaikan saham dari sektor lain. Ini adalah mungkin terjadi yang namanya rotasi sektor. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan IHSG. Ya, seperti ini adalah kondisi dari IHSG. Ya, kita lihat dulu IHSG resistannya, teman-teman. Resistannya ada di 6872, yaitu di sini. Di kisaran 6872 itu tidak berhasil dilewatin ya. 6872 61,8 retracement tidak berhasil dilewatin. Untuk supportnya adalah di 6810 ya. Di sini ada support candle ya 6810, kemudian tentu support di 78 retracement yaitu di sekitar 6750-an, 68 retracement seperti ini. Jadi IHSG itu kalau kita lihat dalam tren turun ini ya, itu kemarin sudah terbentuk yang namanya swing low ya. Kemarin sudah terbentuk yang namanya swing low, yaitu di sini teman-teman. Sudah terbentuk yang namanya, sebentar saya klik dulu. Saya nggak bisa klik, sebentar ya teman-teman. Kemarin sudah terbentuk yang namanya swing low di bawah. Di sini ini kan ada swing low. Nah, terus kemudian dia rebound ke atas. Kira-kira IHSG kalau misalkan besok lanjut rebound, di manakah resistannya? Maka kita coba ukur IHSG dari tren ini yang diawali dari titik ini ya. Terus kemudian untuk swing low kita ambil ini. Jadi kita ambil dari titik terkecil ini dulu aja. Fibonya adalah seperti ini. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi kenaikan dari IHSG hari ini, teman-teman, ini saya singkirkan biar nggak pusing. Kenaikan dari IHSG hari ini tertekan atau terhambat oleh resistan 38 retracement di sini. Ya. Jadi dalam tren turun, rebound, dia rebound ngelewatin 23 ya. Closingnya kebetulan pas di situ. Pada saat intraday dia bisa ngelewatin itu, kemudian pas tepat di 38 retracement balik arah. Padahal kalau satu tren turun terus kemudian dia rebound, maka yang harus kita perhatikan adalah 50 retracement di kisaran 6936. Jadi perhatikan IHSG 6936 itu kuncinya di sini ya, di kisaran 6936. Terus nih apabila IHSG nanti lanjut naik dari situ, kita baru bisa katakan IHSG-nya ini cukup aman apabila dia berada di atas rentang ini. Apakah rentang hijau itu? Rentang hijau ini adalah 38 retracement ya, 38 retracement yaitu ini. Jadi kuncinya pokoknya IHSG ngelewatin dulu 6894 ya itu resistan hari ini kan nggak mampu. Kemudian 50 retracement-nya 6940 dan kemudian titik amannya IHSG itu baru di 7062 ya. 7062. Oke, teman-teman, berikutnya adalah penggerak indeks. Hari ini penggeraknya apa aja? Ini penggeraknya hari ini nggak sebagus kemarin, teman-teman. Kalau kemarin urutan nomor 1 sampai 11 itu pada hijau semua. Kalau hari ini enggak. Hari ini udah campur ya. Udah campur. BCA aja yang hijau, Bank Mandiri, Unilever, BNI, AMRT. Nah, AMRT kebalikannya ya. Kemarin dia kan hijau, merah kalau nggak salah. AMRT itu kalau nggak salah kemarin dia merah. Tapi tipis ya, oke. Seperti itu. Terus kemudian yang lainnya adalah EMTK, KLBF masih merah. Tapi secara umum sih udah mulai terjadi perubahan ini ya, perubahan konstelasi seperti itu. Udah terjadi perubahan komposisi. Sudah terjadi perubahan komposisi saham, makanya di sini tadi bahasanya adalah sepertinya terjadi
rotasi sektor ya teman-teman. Sepertinya terjadi rotasi sektor. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Oke teman-teman, kita lanjutkan dulu untuk pergerakan market ya. Kita akan refresh, teman-teman perhatikan. Ya ini barusan saya refresh dan kondisi dari bursa Eropa membaik ya. Jadi Eropanya ini hijau, Asia hari ini juga hijau, Amerika tadi malam hijau. Dofoodnya ini masih tebel-tebel ya teman-teman. Dofoodnya masih tebel-tebel ya. Sementara kita ikutin aja kondisi market seperti itu. Kemudian kita tengok dulu untuk harga komoditas ya. Kita tengok dulu untuk harga komoditas. Teman-teman bisa ngelihat bahwa untuk komoditas ini rata-rata turun. Rata-rata turun. Ada crude oilnya masih turun. Ini berefek ke saham-saham energi yang nggak bergerak ya. Kemudian natural gasnya juga turun. Coal-nya juga 392 teman-teman ya. Coal-nya turun dan teman-teman bisa ngelihat hari ini pergerakan batu bara sahamnya juga pada nggak kuat, bahkan beberapa ada yang lebih dalam dari rentang sebelumnya. Emas sih ini sedikit ada rebound, tapi masih dibanding sebelumnya kan dia sampai 1726 US per troy ounce. Nah ini yang agak heran teman-teman. Ada kenaikan di CPO yang cukup signifikan sekali ke 4050-an. Tetapi saham CPO-nya boleh dibilang nggak kemana-mana ya. Terus nikelnya ini juga sih tetap jalan di tempat, tinsnya jalan di tempat. Teman-teman nanti bisa lihat bahwa saham-saham terkait metal juga masih belum kemana-mana. Kemudian kita lihat dulu update untuk dolar indeks. Nah, teman-teman dolar indeksnya ini tadi malam memang turun ya. Tapi secara tren memang dia masih naik. Tadi malam memang turun, tetapi per saat ini saya bikin konten ini dia sedikit ada kecenderungan naik. US 10 years bond-nya juga ketemu resistan. Tadi kan paginya sempat low ya, sempat rendah ya di sini. Tapi ini malam ini saat saya bikin konten ini dia mulai menguat lagi. Kemudian ini adalah komoditi indeks. Komoditi indeks mengalami penurunan ya. Biasanya kalau harga komoditas turun maka ini juga akan mengalami penurunan. Kemudian ini indeks kecemasan pasar masih sama hitungannya seperti itu. Terus kemudian saham-saham yang hari ini bergerak. Saya udah urutkan tadi teman-teman, ini saham-saham yang hari ini bergerak itu ada apa aja nih? Sebentar teman-teman, saya perbesar sedikit. Teman-teman. Ini saham-saham yang hari ini bergerak, teman-teman bisa ngelihat ada AMRT. Ini ada AMRT ya. Kemudian Emrat, ini yang mungkin yang saya bahas hanya MRT aja. Cleo ini ada yang minta bahas ya. MIDI, Mayora ya. Aisyah beberapa waktu lalu kan saya bahas juga. Najafah, Cepin, Hoki. Ini biasanya Hoki sama ini. Tapi ini kecil ya. Anggap aja cari aja yang gede-gedean aja ini, yang di sini aja. Intinya non cyclical ini beberapa dari saham-saham yang terkait seperti retail seperti itu pada banyak yang mulai naik teman-teman. Terus kemudian ini adalah indeks Pevindo, kumpulan saham-saham yang masuk dalam indeks Pevindo. BBYB ini dari sektor ini teman-teman, dari sektor digital. Jadi memang bank digital ini hitungannya udah lama tertekan. Mulai ada rebound ini baru hari pertama. Apakah besok ada melanjutkan kenaikannya, karena kita lihat Arto juga bergerak ya. Terus kemudian Mayor ini dari consumer ya. BMM ini beberapa kali juga saya bahas. Aces ingat teman-teman kemarin saya bahas dan hari ini saya bikin short videonya juga. Bevin ada perlawanan, Era ya. Kemudian MNCN biasanya sama EMTK sama ini ya. Apa lupa saya. Kemudian ini yang malah arah adalah BBAI ya. Arto juga sudah mulai ada perlawanan hari ini, nggak nyangka seperti itu. Tapi Arto ini memang sudah sampai target di sekitar 48 ya teman-teman. Penurunannya sudah sampai target di sekitar 48. BNBA, BRIS, Bank Danamon ya. Ini nanti akan saya bahas lebih detail. Nah kemudian yang bergerak lagi lainnya adalah
Saya perlu perbesar dulu supaya teman-teman bisa ngelihat. Ini ada BBAI, ini karena terhubung dalam indeks yang sama. Maksud saya antar indeks itu saling apa ya, beririsan seperti itu. Nah, ini ada BBAI juga. Nah, teman-teman, ini sektor-sektor ini yang bergerak juga kebanyakan dari asuransi ya. Asuransi seperti itu. Terus kemudian ini dari sektor kesehatan ada Same, Sido, sedikit ada Ribon ya. Terus ya kira-kira begitulah, nanti akan saya bahas lebih detail ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita tengok dulu untuk saham-saham yang terkait ini ya. Saham-saham yang terkait sektor-sektor seperti itu. Jadi saya akan bacakan dulu per masing-masing sektor, terus kemudian nanti saya akan berikan asterik untuk saham-saham yang pergerakannya perlu teman-teman pantau, dan mungkin di bagian belakang saya kasih simpulan, atau kalau enggak teman-teman baca aja di bagian per sektor ya. Pokoknya yang ada asteriknya itu adalah saham-saham yang teman-teman bisa perhatikan. Dan untuk yang mungkin breakdown support seperti biasanya saya sebut di situ. Nah teman-teman, saya akan mulai dari saham-saham yang terkait perbankan. Teman-teman, ini yang saya lingkarin adalah ada Bank BNI, Danamon ya, dan juga BJBR. Berarti yang lainnya biasanya secara pergerakan dia biasa-biasa aja. Nah ini saya lingkarin untuk BNI, ini karena BNI ini pertama saya simpulkan bahwa secara pergerakan dia masih cukup oke. Jadi hanya di area hijau itu 0 sampai 38 retracement. Kalau teman-teman yang ngikuti channel saya tentu tahu bahwa support BNI 8450 dan BNI mantul dari 38 retracement ya, dari 8450. Sudah 2 hari candlenya naik, resisten berikutnya 8761. Ini barang secara tren masih sangat terjaga pergerakannya. Oke, kemudian yang berikutnya Danamon ya, saya lanjutkan dulu yang bagus-bagus dulu aja. Nah, yang Danamon ini saya bilang bagus karena dia selama koreksi nggak pernah lewat dari 38 retracement yang warna hijau ini ya. Jadi sementara dia setelah break itu konsolidasi cukup terjaga di situ teman-teman. Supportnya 2950, resistannya ya jelas di 3100 ya, kira-kira begitu. Kemudian Bank Jabar teman-teman, Bank Jabar saya sampaikan ini mungkin masih belum begitu bagus, cuman dalam tren naik kecil ini terkoreksi memang dia sudah ekstrim ya, karena udah ngelewatin 0 sampai 38 dan juga sekarang bermain di area 38 sampai 61,8. Nah, saat ini kenapa saya bahas? Karena dia tidak terkoreksi lebih dalam dan dia ngebentuk satu konsolidasi di sini. Ini saya belum mengatakan bahwa mungkin ini sinyalnya bagus, tapi saat ini dia terjaga untuk tidak terkoreksi. Dalam kondisi sekarang dia adalah konsolidasi dan mungkin bisa diartikan bahwa terjadi akumulasi seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang lainnya sih seperti Bank Mandiri secara umum ini pergerakan dia masih sama, tidak ada perubahan pergerakan. Bank BRI juga sama, jadi secara umum ini hasil coretan kemarin bahwa rentang gerak dari BNI itu adalah dari di sekitar 61 retracement sampai 38, yaitu yang saya beri ini. Saya beri gambar ini 61 sampai 38 retracement. Support dia di 4250 sampai resistan 4420 ya teman-teman. Sementara pergerakan dia akan berbentuk sideways seperti ini, kecuali dia bisa breakout di atas 4415. Kemudian untuk BCA juga sama. BCA ya sebenarnya ada perlawanan, cuman balik arah ya. Jadi ya teman-teman sebenarnya bagus. Ini ada niat melawan dan bagus banget sebenarnya kalau BCA bisa keluar dari 8447 atau masuk ke area kuning. Namun sayangnya nggak kuat. Ya, tapi lihat aja besok ya teman-teman, karena pengaruh dari BCA ini kuat, ketika dia bergerak akan menggerakkan market. Kemudian untuk BTN ini masih berada di support, rentang geraknya masih sama. Bank Niaga masih berada di support ya, rentang geraknya masih sama. Sedikit ada perlawanan. BBKP saya skip aja karena pergerakannya tetap. BTPS secara pergerakan tetap ya jalan di tempat. BJTM juga masih belum. Nah, kemudian grup Penin ya teman-teman. Grup Penin ya karena dia memang sudah naik berhari-hari, terjaga juga di area 0 sampai 38 atau area biru itu, sehingga saat ini memang dia pergerakannya nggak kemana-mana.
Ya, ini PNBS pun yang kemarin oke juga hari ini juga istirahat, retracement. PNLF juga boleh dibilang begitu ya, tidak berhasil lewatin 6.665 ya. Kemudian Penin Invest juga secara umum istirahat seperti itu. Nah, bisa jadi karena sektor yang lain saat ini sedang bergairah, maka sektor ini gantianlah seperti itu. Apalagi ini kan posisinya dia rata-rata berada di resistan ya, orang akan mikir-mikir ya. Lebih baik membeli yang sudah mulai naik ya, atau retracement dan mulai naik seperti itu. Kalau yang ketemu resistan ini, orang kan cenderung jiper untuk ambil posisi, begitu ya teman-teman. Kemudian untuk bank digital, teman-teman masih ingat bahwa Arto saya sampaikan, Arto itu ada target di 48 ya teman-teman. 48, Arto itu ada target di 48 dan dia rebound dari target itu. Ini adalah 78 retracement dari tren turunnya dia ya teman-teman. Sementara ini masih belum bisa dikatakan aman karena dia baru terjadi pantulan aja hari ini seperti itu. Namun prinsip saya sebenarnya satu barang yang terkoreksi itu jarang yang benar-benar terkoreksi terus seperti itu. Tapi memang kalau dilihat Arto ini secara volume memang biasanya kecil. Apakah bisa jadi karena volumenya cenderung kecil, ketika ada yang jual dengan volume besar dia cenderung berat untuk naik karena perlawanannya berat. Kita tengok dulu teman-teman volumenya Arto. Ketika turun sih sebenarnya memang volumenya cukup besar dan hari ini terjadi volume yang sangat besar sekali ketika rebound. Nah, teman-teman bisa ngelihat kemarin itu boleh dibilang Arto ini asingnya memang banyak keluar, tapi kemarin tuh volume asingnya cukup besar, teman-teman. Apakah ini merupakan titik balik dari kenaikan Arto? Saya sendiri saat ini belum berani positioning, tapi kita lihat dulu teman-teman, karena hari ini cukup sibuk saya. Tapi tentu Arto saya akan tertarik kalau misalkan dia pergerakannya besok berlanjut ya. Saya akan tertarik. Memang hari ini kalau mau spekulatif buy memang bisa saat ini, apalagi dia udah sampai di targetnya 48. Ya namun demikian besoklah kita lihat besok kondisi dari Arto bagaimana. Nah kemudian BBYB juga hari ini mantul dari MA200. Memang MA200 boleh digunakan sebagai patokan ya teman-teman. Dia mantul dari MA200. Nah kita coba ukur aja ya. Kita ukur aja dari pantulannya ini ya teman-teman. Kita untuk melihat resistan dia, pantulan dia. Nah, sementara resistan dia di 910, 910, terus kemudian 1035 dan targetnya sementara di 1115. Itu untuk BBYB. Nah, BBHI juga hari ini malah arah ya, teman-teman. Oke, kita breakdown aja. Ini koreksinya juga sudah sampai di MA200 dan balik arah. Kita breakdown aja ke tren yang paling kecil. Ya, di sini resistan dia 2029, 2418, targetnya 2732 ya. Kemudian agro pun juga ada perlawanan, tapi ya tahu sendiri teman-teman, bentuk dari agro ini kan sering juga sebenarnya ada candle yang bagus, tapi sehari juga batal naik seperti itu. Ya, cuma untuk menjadi perhatian aja teman-teman. Breeze juga sama, ya memang Breeze dekat di 1200-an, dekat juga di EMA 200 mantul ya. Jadi boleh dibilang memang EMA 200 ini cukup oke juga untuk dijadikan sebagai support ya teman-teman. Seperti itu, yang lainnya saya percepat aja. Oh ya, baca hari ini sedikit ada retracement, memang ini masih harus menjadi perhatian karena apa? Karena baca ini masih long downtrend. Jadi setiap kenaikannya kita harus waspada teman-teman. Setiap kenaikannya kita harus waspada. Kemudian INPC rata-rata untuk bank digital hari ini sedikit ada pergerakan seperti itu. Ya, seperti itu pergerakannya ini daily teman-teman. Nah, INPC baca, nah ini masih koreksi 2 hari. Terus kemudian BNBA juga. Ini hari ini saham-saham bank digital ini banyak yang memenuhi running trade teman-teman. Memenuhi running trade dan secara pergerakan tadi kan banyak yang terjaring di screener. Namun demikian kalau kita lihat ke chartnya rata-rata kan masih pada downtrend, jadi harus hati-hati. Kemudian Bevin juga akhirnya ada perlawanan. Bevin sendiri juga kan sudah berada di support ya teman-teman, sudah terasa supportnya seperti itu. Nah teman-teman yang bisa perhatikan Amar ini sudah naik kemarin sampai 38 retracement, targetnya sementara memang di 330, di 50 retracement yang saya bulatin tuh teman-teman.
Namun demikian hari ini sedikit ada retracement ya. Kemudian yang lainnya, pokoknya secara umum digital banking ini ada pergerakan ya, ada pergerakan. Cuman ya sekali lagi teman-teman, pesan saya hati-hati karena walaupun ada pergerakan seperti ya terjadi pergerakan bareng ya. Kalau ini pergerakannya cukup bareng gitu loh. Apakah benar terjadi rotasi sektor? Yang harus teman-teman perhatikan adalah di saat sektor lain itu sedang ada penurunan, memang sangat mungkin orang menjual di saham yang sedang turun tersebut dan mencoba untuk mencari peluang lain di saham atau sektor lain, seperti itu. Namun yang harus kita perhatikan tetap chartnya dalam kenaikannya nanti ada nggak perlawanan atau istilahnya koreksi-koreksi atau take profit seperti itu. Karena long downtrend itu berbeda dengan yang masih uptrend. Seperti BK Banking itu kan secara pergerakan masih bagus, koreksinya terjaga. Jadi ketika turun pun orang rela untuk ngebeli gitu loh. Beda sama saham-saham yang downtrend. Ketika turun, ya kadang orang yang membeli pun sifatnya hanya untuk trading cepat aja seperti itu. Kemudian terkait buka ya, GoTo masih belum, masih berjuang hari ini GoTo. Kemudian buka juga masih belum. Buka sedikit ada kenaikan sih. Cuman yang bisa saya sampaikan nggak usah terlalu detail, intinya ya memang kita gunain mata kita aja sekilas, memang pergerakannya memang seperti itu gitu. Memang masih tipis-tipis. Ini pun kalau kita perbesar pun rentang geraknya kan juga sebenarnya tipis. Ini kan cuma secara visuali saya tarik chartnya aja. Kemudian Astra memang masih konsolidasi teman-teman ya, masih berat untuk keluar dari jeratan MA 200-nya. Jadi sementara ya begitu aja. Di area biru itu adalah 0 sampai 38 retracement. Sedang yang kedua ini yang hijau adalah 38 sampai 61. Dia masih harus ngelewatin 6.400, 6.570 ya. Bagus kalau di atas 6750. Auto nggak ada pergerakan, ASGR nggak ada. Kemudian United Tractor ngikutin saham-saham batubara yang turun teman-teman. Harga batubara juga turun, ini juga ikut turun ya. Sebagai informasi, United Tractor ini nggak pernah keluar ya lama-lama di bawah 38 retracement. Apakah akan nyamperin support bawahnya teman-teman di 31220? Kita lihat besok ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah sektor consumer. Ini masih cukup banyak yang bagus teman-teman. Ada Mayora, Indofood, Aces, ya, ICBP, Sido, MRT. Beberapa bagus banget, beberapa cukup bagus saja. Kemudian Garuda Food, ya dia rentang geraknya tipis sih, seperti itu. Mayora yang saya bilang kemarin, setiap kenaikan ada konsolidasi, kenaikan ada konsolidasi, kenaikan ada konsolidasi, seperti itu. Ini masih lanjut naik ya teman-teman. Mayora oke. Dia saat ini resistan dia ada di 2263. Cukup oke karena dia bisa ngelewatin atau bisa bertahan di 50 retracement weekly-nya ya. Resistan berikutnya 2260, 2380 ya. Kemudian Indofood juga oke, dalam weekly-nya dia mantul ya. Dalam weekly-nya dia sampai 38 retracement. Kita lihat nih resistan weekly-nya oke. Resistan weekly kemudian di 6.300 untuk Indofood. Nah ini juga sama, dia pas di resistan teman-teman, pas di resistannya. Targetnya masih di 6350 ya Indofood. Aces juga sama teman-teman, ini sudah 3 hari melanjutkan kenaikannya ya. Aces sudah saya bikin di video short video, resistannya 565, 610, target 640. Berlaku syarat-syarat tertentu, artinya resistan-resistannya harus dilewatin ya. Kemudian Unilever rentang geraknya masih sama, tapi saat ini dia ada sini. Nah ini ada resistan kira-kira begitu. Ini ada resistannya dia. Saya gambar gede. Ini ada resistan di sini ya. Jadi kira-kira resistan candle lah seperti itu. Nah di sekitar 4.900. Kemudian untuk Kino masih di dasar. ICPB oke ya teman-teman, ini berhasil melewatin 8.880 atau 50 retracement-nya ya.
Resistan berikutnya 9.100-an. Sido juga ada perlawanan tapi ini masih di bawah banget jadi mesti hati-hati. MSP balik arah ya, kempes ini barang balik arah lagi. Kemudian WIM masih cukup bagus, ini barang modelnya adalah buy on weakness. Kemudian MIDI naik sih, cuman candlenya dia agak-agak sering-sering kayak jarum, jadi saya bisa skip seperti itu. Nah, AMRT teman-teman, ini dari kemarin-kemarin saya pantau, secara chart semuanya bagus, buy on weakness, tapi kok nggak turun-turun, malah naik terus. Ya begitulah kalau saham all time high itu memang ringan banget untuk terbang teman-teman. Kemudian yang lainnya nggak ada sih. Aisyah aja, Aisyah masih cukup bagus ya polanya, ketika naik rebound breakout, dia 2 hari breakout kenceng lalu diikuti konsolidasi, atau itu istilahnya reakumulasi, karena memang di area ini ada resistan di kisaran 200-an ya teman-teman. Kemudian terkait energi teman-teman, komoditas energi kan banyak yang turun ya. Ini Elsa kembali ke bawah 316, dimana 316 itu resistan ya. Medco secara umum pergerakannya masih oke ya, pergerakan dia masih oke. Ya, dia geraknya juga masih sangat terjaga. Support terdekat 924 itu adalah support pertama, support kedua 850. Medco ini terjaga banget pergerakannya. Tidak banget ya. Kemudian perusahaan gas ini juga masih belum ada kemana-mana pergerakan. Akra memang berada dekat-dekat resistan aja dari kemarin-kemarin, nggak bergerak juga. Nah teman-teman, yang agak mengherankan tuh sawit ya. Sawit itu harga CPO-nya aja naik segini loh teman-teman. Tapi kenapa sahamnya hitungannya nggak ada yang bergerak sawit ini? Ini saya langsung aja simpulkan untuk sawit itu yang bergerak hanya SSMS, SGRO, TAPG. Lainnya berada di support semua. Langsung ke SSMS ya. Nah ini walaupun hari ini tertahan di resistan ya 61,8. Tapi kalau dibanding dengan sawit yang lain ini paling bergerak dia. Ya, supportnya dia sementara masih di 50 retracement 1405. Kemudian TAPG sedikit ada rebound ya, dia bisa naik dari 50 retracementnya, enggak salah itu. Jadi kita harus ganti ini aja. Rebound kita cari, resistan dia 660 berhasil dilewati, 680 resistan berikutnya. Targetnya dia di 50 retracement di sini. Ini sih pergerakan cukup oke ya. Kemudian ada SGRO ya. SGRO sedikit ada rebound gitu, tapi candlenya kan nggak lebar seperti itu. Ya, itu aja sih. Lainnya itu dia di support semua. Kalau saya, nah ini pada di support semua kan. Kalau saya jabarkan terlalu lama nanti. Intinya masih pada di support semua. Kemudian saham-saham yang terkait batu bara, teman-teman mohon perhatiannya ya. Karena penurunannya masih lanjut nih. Seperti Harum ini kuncinya di 1610-an itu support penting loh. Kalau jebol itu berarti koreksinya udah ekstrim. Karena kuning itu adalah rentang gerak pertama 0 sampai 38 retracement. Hijau itu adalah 38 sampai 61. Umumnya koreksi kan sampai 50 retracement. Tapi ini belum kuat-kuat naiknya. Nah, kita lihat dulu, dan ini udah jebol ya. Tren yang kemarin terakhir udah jebol. Jadi saya ambil tren yang lebih kecil. Nah, kita lihat di dalam weekly-nya lebih dalam lagi nih. Weekly-nya ini, nah dia kan ketika turun dia naik ini nggak kuat di 50 retracement, ini kembali lagi ke 0 sampai 23 di sini. Nah, kuncinya berarti di 1325 kalau misalkan tetap jebol sini teman-teman ya. Itu untuk Harum memang masih pada turun. Indo Tambang Raya pun juga penting, krusial nih. Penting-penting semua nih, hati-hati karena 38 retracement walaupun Indo Tambang Raya kemarin-kemarinnya terjaga di 50. Di 50 aja.
Tapi nggak tahu kalau misalkan koreksi harga batubara lanjut ya. Pokoknya lihat di 41.900 dan 40.900 ya. Adaro pun kan juga demikian, hari ini main bawah dia. Hari ini main bawah. Adaro ini pokoknya saya cariin candle terdekat 38 ya, 3.800. Pas, itu krusial nih, penting nih. Terus kemudian karena itu candle terendah sebelumnya. Kalau itu lewat apalagi di 3722, targetnya bisa ke 3450 ya. Nah, PTBA hari ini nggak tahu saya ada info apa. Saya sekilas sih tadi habis akuisisi PLTU ya. Silakan teman-teman googling ya. Kayaknya nggak ada dividen pembagian juga loh teman-teman. Tapi asingnya memang hari ini keluar banyak ya. Yang tahu silakan teman-teman informasi ya. Terima kasih yang komen. KKGI ini masih di support ya teman-teman. United Tractor tadi udah saya bahas. Secara umum batubara ini pada agak-agak dalam nih koreksinya nih. Indika ini sampai di 2870 itu masih support yang ke-38 ya. Support kedua maksud saya. Ini sih memang dari kemarin-kemarin nggak koreksi-koreksi juga gitu loh. Apakah nanti dengan penurunan ini terjadi koreksi lebih dalam? Kita tengok aja. Petrosi juga sama ini. Petrosi ini malah ada target ke 61 ke 2800. Doit balik arah lagi masih, tapi masih terjaga ya di supportnya dia di 392. BSS breakdown juga. Toba, MBAP rata-rata pada turun semua teman-teman. Kemudian permetalan, harga permetalan sendiri juga nggak kemana-mana kan, ADMR nggak kemana-mana juga. Antam juga sama di support nggak ada perubahan, Inco juga nggak ada, Tins juga masih menuju support, MDKA pun demikian ya, masih bermain di support juga. Jadi intinya saham-saham terkait metal ini juga lagi nggak ada pergerakan, nggak ada sentimen bagus. Kemudian telekomunikasi ini boleh dibilang mencari support lagi. Targetnya ke 4200. Indosat yang hari ini mencoba melawan pun juga nggak kuat. Balik arah lagi ya. Indosat nih kuncinya harus di 6623 ya. Karena koreksi kemarin ekstrim sampai sentuh di EMA 200. Ini yang ada rebound malah Excel hari ini teman-teman. Excel itu dia oke, bisa bermain di area, saya warnain beda aja deh, di sini. Nah, yang kuning ini atau di 61 sampai 38. Kuncinya dia kalau misalkan di atas 2562 ini kembali membaik lagi trennya ya. Trennya dia kembali bagus lagi. Kemudian friend juga ada sedikit candle pergerakan teman-teman. Tapi ini kan turunnya dalam ya. TBIG sama sih rata-rata ada ini. TOWR breakdown 38 ya. Breakdown 38 retracement. Sehingga target dia ke 61 retracement di sini ya. Yaitu di 1033. MTEL masih berada di 61,8 retracement. Kemudian terkait oil and gas, BRPT masih belum ada. ESA sedikit ada candle tapi ya candlenya kan ngeruntel teman-teman. Candlenya kan di situ-situ aja, nggak ada pergerakan. TPIA pun juga akhirnya kembali ke supportnya ya. TPIA kembali ke supportnya. Kemudian saham-saham terkait konstruksi breakdown support semuanya. AD, Wika, PTPP ya, WSKT, Weton semuanya teman-teman. Kras, WG, Kras enggak, WG juga. Nah yang rebound adalah JSMR ya teman-teman. JSMR rebound nih. Teman-teman perhatikan ini sudah saya beri coretan kemarin, targetnya ke 34. Nah ini teman-teman yang saya sampaikan bahwa ketika suatu saham turun tetapi dia terkonsolidasi di situ, apalagi bentuknya konsolidasi itu adalah cukup ngebentuk satu higher low seperti ini potensinya adalah rebound ya. Targetnya ke 50 retracement 3414.
Terkait properti masih nggak ada pergerakan ya, BSDE Pakuwon, kecuali ini ASRI sebenarnya ada perlawanan hari ini, tapi balik arah. BES juga balik arah ya. SSIA kemarin bagus, hari ini juga nggak ada kekuatan lagi naik. HP SMRA di dasar tapi seperti mau bergerak begitu. CTRA disupport juga. Nah, APLN yang hari ini reboundnya kenceng banget. APLN ini jarang saya bahas, teman-teman. Nah, ini reboundnya sampai di berapa? Hampir sampai 137 atau 50 retracement. Nah, sektor yang hari ini bagus, teman-teman, adalah persemenan. Persemenan. Nah, kita lihat paling bagus dari kemarin kan adalah Indosemen. Semen Gresik. Nah, Semen Gresik ini sudah dari 27 September itu bermain di 7.500-an, teman-teman. Apakah akan break? Karena di titik sekarang ini 7.540 itu adalah merupakan resistan 38 retracement. Berikutnya di 8.023 ya. Paling bagus SMGR. Indosemen pun juga ada rebound, teman-teman. Kalau SMGR tadi kan dia berada di resistan 38 dekat 50. Kalau Indosemen ini masih bari dasar ya. Cuman Indosemen ini pergerakan kemarin sempat bagus tapi rebound ya. Koreksi tapi balik arah lagi. Bisa jadi mungkin masih ada orang-orang yang nyangkut sehingga ketika dia rebound ada take profit. SMCB juga di dasar juga. Ya, ada pergerakan SMBR juga. SMBR itu sinyalnya kemarin hammer. Butuh konfirmasi hari ini. Sebenarnya kalau dilihat seperti ini kuat loh ini sinyalnya ini. Sinyalnya ini kuat ini. Nah, kita coba ukur kenaikannya dia. Sementara targetnya 428 ya, teman-teman. 428. Kalau 428 tuh bisa lewat ya. Saya tandain dulu deh. Targetnya dia di 428 di 50 retracement di sini. Tapi kalau misalkan tuh bisa lewat, nanti baru kita upgrade ke sini ke 50 retracement trend yang lebih besar di sekitar 480. Itu untuk SMBR, teman-teman. Kemudian untuk transportasi ini sepertinya masih belum ada pergerakan nih. ASA itu kemarin bagus tapi hari ini sinyalnya kurang kuat ya. Mungkin karena hari ini banyak draw dari sektor-sektor lain yang bergerak. BER juga masih belum ada pergerakan. SMDR ya kembali ke support seperti itu, teman-teman. High breakdown support DNCA masih berada di support juga ya. Secara umum nggak ada pergerakan. Kemudian terkait media, teman-teman, ini sedikit ada kenaikan di HCMA tapi ya hitungannya sih ada resistan masih di 215. EMTK masih belum ada pergerakan, dia berada di support. Hari ini sempat low di 1455. MNCN udah 3 hari konsolidasi, hari ini ada rebound sedikit. Apakah ini awal rebound? Resistan berikutnya 802, 823. Kemudian Saratoga masih ada penurunan ya, MTDL sudah ada konsolidasi, sudah penurunannya sudah mulai terbatas. Ini saat ini juga berada di support juga hitungannya. Resistannya 580 ya. IMAS di support juga, IMJS ini ada rebound ini IMJS nih. IMJS ada rebound. Saya refresh dulu ininya, Fibonya, teman-teman. Resistannya hari ini 270 belum berhasil. Nah, teman-teman bisa perhatikan ASA ya, ERA ya. ERA hari ini ada candle lanjutan setelah konsolidasi cukup lama ya. 5 hari bermain di situ. Resistan berikutnya 428, teman-teman ya. Terus juga kemudian perhatikan SAME, sedikit ada candle naik tapi ini juga sering balik arah. Kemudian MMLP, teman-teman bisa perhatikan juga. Ini juga ada rebound juga candlenya, tapi rentang geraknya sempit, hampir sampai 50 retracement, teman-teman, karena kenaikannya udah 3 harian ya. Kemudian TKIM ini boleh dibilang nggak ada pergerakan dari kemarin sih.
masih terjaga di 38 retracement teman-teman. Di 7186 INKP aja yang sedikit breakdown dari 38 retracement, 8850 ya. Closingnya di 8775. Grup Lipo masih belum, ini LPPF aja yang cukup bagus. Resistan dia di 4330. PCK belum. Kemudian grup ayam ya seperti biasa naik turun dalam rentangnya yang cukup terpola. Supportnya dia di 5250. Nah resistan di 5575. Malindo nggak ada pergerakan walaupun sudah rebound 2 hari. Java juga rebound dari melanjutkan candle kemarin ya. Java resistannya di mana? Resistannya 1430, targetnya 1450, sedikit kecil. Terkait farmasi, AGII kemarin terkoreksi, sudah mulai ada perlawanan walaupun masih belum kuat perlawanannya ya. Walaupun perlawanannya masih belum begitu kuat. Memang AGII ini ada target di kisaran 1900 teman-teman. Resistan berikutnya 2060 ya. Inaf nggak ada perubahan. IRA ada sedikitin tapi kecil aja. Nah ini Mika aja yang cukup rutin ya. Sektor ini memang nggak banyak yang bergerak. RAJ nggak ada. Rodia tidak melanjutkan kenaikannya kemarin. Jadi itu ya teman-teman. Sektor batu bara mengalami melanjutkan penurunannya. Sektor batu bara. Kemudian beberapa sektor yang ketika batu bara turun, saham-saham batu bara turun, saham-saham energi turun ya karena memang sektor yang terkait energi, komoditas masih pada turun ya teman-teman. Jadi ketika sektor itu turun, seperti terjadi peralihan orang ya membeli saham ke sektor lain. Saya sendiri juga sebenarnya agak-agak takut teman-teman untuk sektor komoditi ini. Kenapa ya? Karena komoditi ini kan seperti kita tahu komoditas memang naik. Salah satunya karena pertikaian antar negara yang mengganggu suplainya ya. Sehingga harganya juga naik dan itu efeknya juga ke inflasi sektor energi yang tinggi harganya. Memang harganya tinggi itu bisa karena suplainya kurang atau suplainya ada tapi terganggu pengirimannya kan begitu. Nah kalau misalkan penyebab terganggunya pengiriman itu sudah selesai atau diselesaikan, bisa jadi suplainya lancar lagi. Kalau suplainya lancar lagi harganya turun kan begitu. Memang agak-agak takutnya saya pegang sektor komoditas itu adalah seperti itu. Ketika tiba-tiba selesai, begitu kan? Selesai pertikaiannya kan begitu. Harga-harga membaik semua dan rally semua sahamnya. Akhir tahun seperti itu. Kangen cuan besar ya teman-teman. Baik teman-teman, demikian dari saya. Surya MS Trade and Investment. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa ya komentar, jangan lupa like dan share. Terima kasih teman-teman semuanya.